Abdul Ghafur Sangaji selaku kuasa hukum Roy Suryo menyebut keterangan pengacara tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana, menyesatkan publik. Bagaimana bisa dikatakan keterangan yang dimaksud ini adalah pernyataan kuasa hukum Egy Sujana yakni Elida Neti yang mengaku telah memegang ijazah Joko Widodo saat ditunjukkan Polda Metro Jaya dalam gelar perkara khusus pada Senin lalu 15 Desember 2025. Roy Suryo dan Egy Sujana ini sama-sama ditetapkan sebagai tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Bedanya, Egy tersangka klaster pertama, sedangkan Roy Suryo klaster kedua. Menurut Abdul Ghafur, Polda Metro Jaya sudah menginstruksikan para peserta gelar perkara khusus untuk tidak menyentuh ijazah Jokowi saat ditunjukkan. Oleh karena itu, Ghafur memastikan para peserta gelar perkara khusus hanya bisa melihat tanpa menyentuh. Ghafur menjelaskan saat gelar perkara khusus berlangsung dan ijazah Jokowi ditunjukkan, dirinya menjadi orang yang pertama kali melihat ijazah Jokowi ditunjukkan mulai dari digunting segelnya hingga diperlihatkan kepada para peserta gelar. Ghafur menegaskan ijazah Jokowi ini diletakkan di sebuah map hard case berlogokan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selain itu, ijazah Jokowi juga dilapisi dengan plastik yang keras. Ijazah ini ditaruh atau diletakkan di satu map yang bahannya hard case, ada logo UGM dan dilapisi oleh plastik yang dikatakan keras. Dan pernyataan Elida Neti yang mengatakan pada ijazah Jokowi terdapat emboss atau huruf timbul dan watermark, menurut Ghafur merupakan pernyataan yang tidak sesuai fakta. Elida Neti selaku kuasa hukum dari Egy Sujana sempat mengungkapkan momen emosional saat menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya Senin lalu 15 Desember 2025. Penyidik memperlihatkan ijazah asli milik Jokowi kepada para peserta yang hadir di dalam kesempatan itu. Diakui oleh Elida Neti, dia merinding dan merasa terharu saat melihat langsung ijazah asli Jokowi. Ijazah Jokowi yang diperlihatkan dikatakan oleh Elida Neti memiliki fitur keamanan otentik yang membantah tudingan pemalsuan. Menurut Elida, detik-detik saat penyidik membuka map penyitaan barang bukti tertanggal 23 Juni, di dalamnya terdapat ijazah SMA dan S1 milik Joko Widodo. Dia mengaku walaupun peserta dilarang menyentuh, Elida dan beberapa rekan pengacara dari klaster 1 berusaha mendekat untuk memastikan keasliannya. Dia mengatakan tusuk atau tahan dengan ujung jari dan dia juga memegang. Dia mengatakan ada emboss atau huruf timbul, ada watermark dan ada lintasan stempel. Elida juga menyebut detail kondisi fisik kertas yang menunjukkan usia dari dokumen milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tersebut. Sementara Roy Suryo, mantan Menteri Olahraga, memprotes penyidik yang tidak membolehkannya menyentuh langsung ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat gelar perkara khusus pada Senin lalu 15 Desember 2025 Tribuners. Menurut Roy Suryo, salah satu cara memastikan keaslian dokumen ini adalah meraba emboss logo, tapi Roy Suryo hanya bisa melihat tebal tipisnya kertas dari luar map. Berdasarkan pengamatan mata, Roy meyakini ijazah itu hasil cetak ulang dengan beberapa modifikasi. Nah, kuasa hukum Roy, Ghafur Sangaji, menegaskan dokumen harus bisa diperiksa langsung, seperti halnya analisis keaslian uang. Untuk itu, mereka mengajukan pemeriksaan independen ijazah dan 3 dokumen akademik Jokowi ke Lembaga Forensik Universitas Indonesia dan BRIN. Keempat dokumen yang akan diuji dikatakan meliputi ijazah S1 milik Jokowi, kemudian transkrip nilai, lembar pengesahan skripsi, dan sertifikat serta laporan KKN yang semuanya diterbitkan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Tribuners, Roy Suryo, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo, mengajukan uji laboratorium forensik atau Lab4 secara independen oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia UI. Hal ini setelah menurut Roy Suryo ditemukan banyak kejanggalan pada ijazah Jokowi saat ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus 15 Desember lalu.
Menurut Roy Suryo, saat sidang itu, hakim bertanya perihal barang bukti ijazah sarjana Jokowi yang disita. Namun ternyata pihak Polda Metro Jaya menyebut yang disita ialah transkrip nilai. Sementara itu ijazah Jokowi yang dikaji secara ilmiah dikatakan sarjana penuh oleh pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM. Mantan Menpora ini meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang dilakukan uji forensik secara independen. Dan yang kedua adalah transkrip nilai, yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo, dan yang keempat, jika ada dokumen sertifikat kuliah kerja nyata atau KKN serta laporan KKN diuji laboratorium forensik. Roy menegaskan 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisis. Permintaan uji lapor forensik secara independen ini merupakan tindak lanjut dari kubu Roy Suryo CS setelah permintaan gelar perkara khusus, di mana sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menuturkan bahwa gelar perkara khusus dilakukan untuk mengakomodasi permohonan para tersangka yang keberatan atas penetapan status hukum mereka. Menurutnya, penyidik juga sudah menunjukkan ijazah Jokowi kepada para tersangka dan kuasa hukum. Penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Ini diungkapkan oleh Mapolda Metro Jaya pada Kamis 18 Desember 2025 di Jakarta Selatan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dimaksud, penyidik ini sudah memeriksa ratusan saksi dan menyita puluhan barang bukti, termasuk 22 ahli dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.